Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kali ini kita akan sampaikan tentang karakter imanan wahtisaban. Di dalam puasa, selalu di bulan Ramadan, kita sering mendapatkan nasihat. Menukil sabda Rasulullah SAW, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Muttafaqun alaih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisaban, maka dia diampuni dosanya setahun yang lalu. Puasa yang dilakukan karena imanan wahtisaban. Apa artinya iman wahtisaban? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan imanan ay yu'minu bi anna Allah syara'a dzalika wa aujabahu wa radiyahu wa amarahu bihi. Dia meyakini, mengimani bahwasanya Allah mensyariatkan puasa ini. Allah telah mewajibkannya. Dan Allah meridhoi puasa itu. Dan Allah yang memerintahkan puasa itu. Jadi kalau seseorang melakukan puasa karena mengimani, salah satu firman Allah di surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana Allah telah mewajibkan juga kaum sebelum kalian. Agar kalian berpuasa. Agar kalian menjadi orang bertakwa. Mengimani ayat ini. Ini adalah perintah Allah. Ini adalah syariat Allah. Ini diridhai oleh Allah. Ini disyariatkan oleh Allah. Dan kita berpuasa karena ini. Maka puasanya karena iman. Imanan. Wahtisaban, kata beliau, ay yaf'aluhu khalisan yarju sawabi. Dia mengamalkannya, melakukannya hanya semata-mata mengharap pahalanya, mengharap upah dari Allah Ta'ala. Ada dua ini, karakter iman dan ihtisaban. Dia puasa bukan karena ingin diet,
bukan ingin langsing, bukan ingin sehat, tapi semata-mata karena perintah Allah. Dan harapannya pahala di sisi Allah. Bukan supaya sehat, bukan supaya langsing, bukan supaya lebih ramping. Bukan. Tapi berharapnya hanya kepada Allah Ta'ala. Biarkan ramping sehat. Itu adalah efek samping dari sebuah keikhlasan. Efek samping dari sebuah ihtisaban. Dan hendaknya karakter ini kita bawa dalam semua kewajiban kita. Sebagai seorang ayah. Untuk mendidik anak. Kita imani ada perintah Allah untuk menjaga anak dari api neraka. Kita imani di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan cara bagaimana? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ay allimuhum wa adibuhum. Ajari mereka agama. Biasakan mereka dengan adab Islam. Ini dengan cara menyelamatkan anak dari neraka. Mengamalkan, mendidik anak, menyekolahkan anak ke agama karena surat At-Tahrim ayat 6 ini. Berarti melakukannya karena iman. Meyakini adalah kewajibanku sebagai seorang ayah. Ini titipan dari Allah Ta'ala untuk menjaga dari neraka. Dan ada perintahnya surat At-Tahrim ayat 6. Dia melakukannya karena imanan. Dan ihtisaban, berharap semua pengorbanan, semua yang dilakukan dalam mendampingi anak, mendidik anak, hanya berharap atas pahala dari Allah Ta'ala. Bukan karena supaya anak membalasnya nanti. Bukan karena yang lainnya. Bukan masa tua kita. Bukan. Berharap thawabullah, pahala dari Allah Ta'ala. Demikian juga kita sebagai seorang suami, ketika kita menafkahi istri dan anak, kita imani surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu dijadikan pemimpin karena Allah lebihkan laki-laki atas perempuan, dan karena laki-laki itu diwajibkan memberikan nafkah. Diimani ketika kita bekerja, mengimani ayat ini dalam rangka menegakkan kewajiban sebagai seorang suami. Bekerjanya karena iman. Dan kita menafkahi istri karena ihtisaban, berharap jadi amal soleh kita di sisi Allah Ta'ala. Berharap pahala di sisi Allah Ta'ala. Bukan berharap supaya istri tambah sayang, tambah perhatian, tambah manut, tambah taat. Bukan itu. Biarkan itu semua adalah efek samping dari sebuah ihtisaban. Efek samping dari sebuah keikhlasan. Maka ketika seorang hamba harapannya hanya kepada Allah Ta'ala, insya Allah efek sampingnya banyak. Istri tambah patuh, anak tambah patuh, tambah perhatian. Mudah bagi mereka untuk mentaati kita karena kita dermawan, karena kita memberikannya dengan ikhlas dari hati sampai ke hatinya, akan nyambung ke hatinya. Ketulusan dibalas dengan ketulusan, keikhlasan dibalas dengan keikhlasan. Demikian juga sebagai seorang ibu ketika dia melakukan kewajiban mendidik anak, tadi mengimani surat At-Tahrim ayat 6 dan berharap ini semua jadi amal saleh di sisi Allah. Sebagai seorang istri pun ketika dia melakukan ketaatan karena imanan, di surat An-Nisa tadi ayat 34,
Fassalihat qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita salihah itu adalah yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada suaminya, menjaga dirinya. Jadi ketika dia patuh, menghormati suami, menjaga kehormatannya, karena iman. Karena iman. Subhanallah. Iman, karakter iman dan ihtisaban, melakukannya. Dia mentaati suaminya karena berharap ini jadi amal solehnya. Dia melayani suaminya berharap jadi amal solehnya. Subhanallah. Kalau dalam sebuah keluarga, suami istri, anak-anaknya, karakternya adalah imanan wahtisaban dalam melakukan kewajibannya, fokus pada kewajiban masing-masing, Masya Allah, terwujud sudah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang baiti jannati, rumahku surgaku. Suasana surga itu akan muncul. Semua merasakan keteduhan, ketenangan, ketentraman. Itu suasana surga. Baiti jannati bukan rumah yang megah, yang perabotnya wah, yang semuanya mewah, tidak. Tapi kemewahan dan kemegahannya adalah sikap dan perilakunya. Karena dasarnya imanan wahtisaban. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seseorang yang selalu dasarnya iman dan harapannya kepada Allah Ta'ala akan selalu memiliki energi, akan selalu memiliki kekuatan untuk selalu berbuat baik. Dia tidak akan pernah surut karena kecewa, karena sakit hati nggak dibalas, nggak diucapkan terima kasih. Semua sudah selesai karena dia punya sifat ihtisaban, harapannya hanya pada Allah. Walaupun suaminya nggak balas, dia akan tetap melayani, mematuhi, menghargai. Karena harapannya hanya pada Allah Ta'ala. Walaupun istrinya tidak balas, dia tetap dermawan. Dia tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, memenuhi kebutuhan istrinya. Karena harapannya hanya kepada Allah Ta'ala. Selalu ada kebaikan. Kita lihat para jamaah, para nabi dan para rasul. Nabi Nuh alaihissalam, kenapa mampu bertahan dakwah 950 tahun? Dakwah yang penuh dengan resiko. Gak ada jaminan, gak ada gaji bulanan. Kalau beliau datang menasehati, mendakwahi, ditutup telinganya, lari. Kenapa beliau bertahan? Karena ihtisaban. Ada harapan besar, ada harapan yang sangat indah, ada selalu terbayang bagaimana janji-janji Allah Ta'ala. Maka karakter ihtisaban, karakter yang hanya roja ilallah, berharap hanya pada Allah Ta'ala. Karakter ihtisaban, karakter ikhlas, berbuatnya hanya untuk Allah. Akan selalu ada kekuatan. Kekuatan yang terbesar. Bukan pada gaji. Bukan pada jempol ataupun apresiasi. Kekuatan manusia itu ada pada keikhlasannya. The power of ikhlas. Kekuatan itu ada pada keikhlasan. Siapa yang ikhlas, maka dia berani dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar.
Siapa yang tidak ada ikhlas tidak akan bisa berbuat dengan amalan-amalan besar. Oleh karena itu orang-orang besar, para nabi dan para rasul bisa berbuat, bertahan lama dalam dakwahnya. Ada powernya adalah ikhlas. Tidak ada keikhlasan, tidak ada power. Tumbang sebentar saja, tumbang, sebentar berhenti, sebentar hilang. Tapi ketika selalu imanan, ihtisaban selalu dalam dirinya, dia akan tetap bisa istiqomah. Istiqomah dalam jalan kebaikan, istiqomah dalam menapaki kebaikan, istiqomah dalam menunaikan kewajiban. Harapannya hanya satu, Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk selalu bisa memberikan, untuk selalu kita bisa berhias dengan karakter imanan wa ihtisaban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.